Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan menjelaskan materi praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah untuk kelas 11 SMK. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Nah, pembahasan pertama mengenai perbedaan antara organisasi sektor publik dan sektor swasta. Nah, perbedaannya ini yang pertama bisa kita lihat dari tujuan organisasinya, di mana sektor publik ini non-profit motif atau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan sektor swasta itu kebalikannya, yaitu profit motif, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, sumber pendanaannya, sektor publik ini bisa berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, kemudian ada penjualan aset negara, dan sebagainya. Lalu untuk sektor swasta, ini sumber pendanaannya bisa berasal dari pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Untuk pembiayaan internal, ini contohnya seperti modal sendiri, laba ditahan, dan penjualan aset. Sedangkan pembiayaan eksternal ini contohnya seperti utang kepada bank, obligasi, dan penerbitan saham. Kemudian pertanggungjawaban, sektor publik ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta ini bertanggung jawab kepada para pemegang saham dan kreditor. Lalu untuk struktur organisasinya, sektor publik ini birokratis, kaku, dan hierarkis. Nah, kaku di sini karena sektor publik ini bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau sektor swasta ini struktur organisasinya ini fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Kemudian untuk karakteristik anggarannya, sektor publik ini terbuka untuk publik, sedangkan sektor swasta ini tertutup untuk publik. Nah, yang terakhir sistem akuntansinya, sektor publik ini cash accounting menuju accrual accounting, kalau sektor swasta ini accrual accounting. Nah, selanjutnya pihak akuntansi yang ada pada pemerintah daerah itu ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, entitas akuntansi itu adalah si SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan entitas pelaporan itu adalah si PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, SKPD ini adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna barang atau pengguna anggaran. Nah, sedangkan PPKD ini adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah, jadi entitas akuntansi itu adalah si SKPD, di mana si SKPD ini atau perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau barang ini nantinya diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya digabungkan pada entitas pelaporan. Nah, jadi dari laporan beberapa SKPD itu akan digabungkan dan menjadi satu oleh entitas pelaporan. Nah, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu yang pertama ada kepala daerah, kemudian ada sekretaris daerah, ada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah atau bendahara umum daerah, lalu ada kuasa bendahara umum daerah, kemudian ada kepala satuan kerja perangkat daerah, lalu ada PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, kemudian ada PPK, pejabat penata usahaan keuangan, dan ada bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pemerintah itu yang pertama tidak ada laporan laba rugi, karena di awal tadi tujuan dari organisasi sektor publik itu kan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Jadi di akuntansi pemerintah itu tidak ada laporan laba rugi. Nah, pemerintah itu membukukan anggaran pada saat anggaran dibukukan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Nah, akuntansi pemerintah ini juga memungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis anggaran dan bersifat kaku karena bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta akuntansi pemerintah ini tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ada pada neraca.
Selanjutnya mengenai kebijakan akuntansi pemerintah. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, akuntansi pemerintah daerah itu menggunakan dua macam basis, yaitu basis kas atau cash basis dan basis akrual atau accrual basis. Nah, basis kas ini digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan LRA, laporan realisasi anggaran. Nah, basis kas ini dicatat apabila si pemerintah itu sudah menerima atau mengeluarkan kas saja. Nah, kalau pemerintah itu belum menerima atau mengeluarkan kas itu tidak dicatat. Nah, berbeda dengan basis akrual ini walaupun pemerintah itu belum menerima atau mengeluarkan kas, itu tetap dicatat dalam basis akrual. Nah, kalau basis akrual ini dicatat untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan LO serta pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembukuan tunggal atau single entry dan pembukuan berpasangan atau double entry. Nah, jadi single entry ini dicatat secara tunggal atau tidak berpasangan. Nah, transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas itu akan dicatat pada sisi penerimaan, sedangkan yang menyebabkan berkurangnya kas itu akan dicatat pada sisi pengeluaran. Nah, pada pemerintah daerah, contoh penerapan sistem pembukuan tunggal ini terdapat dalam buku kas umum. Nah, kelemahan sistem ini yaitu kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, tidak dapat untuk melaporkan saldo utang, piutang, dan ekuitas. Selain itu juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi. Nah, ini contoh dari single entry. Jika ada penerimaan kas itu akan dicatat pada penerimaan, dan jika ada pengeluaran kas itu akan dicatat pada sisi pengeluaran. Nah, berbeda kalau pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan ini dicatatnya secara berpasangan atau istilahnya itu dengan penjurnalan. Nah, pencatatan ini menggunakan sisi debit di sebelah kiri dan sisi kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatannya itu harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Nah, ini contohnya ada transaksi Dinas Pendapatan SKPD itu menerima pembayaran pajak hotel pada bulan Februari sebesar 5 juta. Nah, ini dicatat dalam jurnal LO, ini dicatat dalam jurnal LRA. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur akuntansi pemerintah daerah. Nah, jadi akuntansi pemerintah daerah itu menerapkan struktur hubungan HOBO atau Home Office dan Branch Office. Nah, Home Office itu adalah kantor pusat. Nah, PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah ini bertindak sebagai Home Office atau kantor pusat. Nah, sedangkan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah itu bertindak sebagai Branch Office atau kantor cabangnya si PPKD. Nah, nantinya transaksi antara PPKD dan SKPD itu akan dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu rekening koran PPKD atau RK PPKD yang merupakan akun ekuitas pada SKPD, sedangkan rekening koran SKPD atau RK SKPD itu merupakan akun aset. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Untuk video selanjutnya, silahkan pantau terus channel Squishy Now dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Sekian, terima kasih.